Oke, halo, good evening Bayu. Nah, good evening, Kak. Oke, udah Bayu masih pakai seragam sekolah itu? Ah, enggak, baju ini. Kita baru dari rumah sakit ngecek mata. Oh, Eh, kenapa? ya, Matanya kenapa? minus. Baru tahu ini berarti. Iya. Oke, minus berapa Bayu? Minus mata kanan minus satu, mata kiri minus 0,5. Aduh, gimana sih kalau minus itu rasanya? Kalau ngeblur Nah, gitu apa gimana? iya, dari jauh gitu ngeblur. Ini berapa Bayu? Dua kelihatan kalau gitu kan. Oke, oke, Bayu. Ya, Bayu kabarnya gimana hari ini? Sehat. Sehat ya, oke. Hmm. Aku langsung mulai aja Bayu, Bayu ya. Nah, Oke, Kak. bentar. Aku mau make sure lagi yang terakhir. Kita kan Oh eh, iya, belum bikin keinstall. aplikasinya belum bisa ya kan? Kayaknya Eh, kemarin aku lupa nyuruh kamu buat enable lagi Python-nya, algo oh Python-nya. iya. Coba searching dulu. Kayaknya itu yang bikin jagal. Hmm. Eh, Kemarin eh, filenya sudah dipindah di local disk D atau di E gitu gak sih? Hmm. Apa yang mana? File yang kemarin yang labirin itu. Eh, oh iya, udah di local disk E. Oh ya, oke. Kayaknya kemarin gagalnya kita lupa nyalain ini algo Python. Oke, Iya, kayaknya coba tadi di drive apa? Apa di di E. Ya? Berarti di sini coba di terminal. Coba baik ketik E.2 seperti ini. Yes, enter. Enter aja. Ya, agak nge-lag dia. Oh, Hmm. nah, Hmm. oke. Eh, Coba Bayu sekarang cek isinya pakai dir. Ini, enter ya lagi. Yes. Di folder apa? Minecraft. main, ya Minecraft. Oke. Berarti masuk ke folder pakai cd Minecraft. Minecraft. Ini. Oke. Coba cek lagi. Dir lagi. Oke. Nama projectnya berarti yang Eh, labirin.py. Eh, bukan yang kemarin. Ini mes. oh ya, oke. Berarti pay installer min one file mesh.py like this. Coba. Hmm. Sama ya berarti ya? Iya. Hmm. Hmm, PI, PIP install by installer. Gini coba. Ya coba yang atas lagi. By installer min one file. Iya. Or if a pet it was included, verify that the pet is correct and again.
Hmm. Hmm, coba Amesnya buka lagi, Bayu. File Amesnya buka lagi. Eh, Yang di sini berarti kan? Iya. Apa sih namanya? File open ini. File open. Oh, nggak bisa ya. Oke, oke. Gini. Opennya, Ini bukan. nah ini namanya messing around. Hmm. Ini aja. Di sini apa sih namanya? Di blank ini, klik kanan. Jadi, ya. eh Add folder to workspace. Nah, yang Minecraft, klik aja, Minecraft langsung di add. Baik, baik. Mm-mm. Nah, Minecraft langsung di add. Nah, oke, coba AMS ini dijalankan. Ini biarin aja, biarin dulu. Takut hilang. Oke, ini di close dulu. Coba kita jalankan yang AMS ini, ams.py. Eh, Ini aja di run aja. Oke, sip. Tutup, aman ya. Coba kita ulangi lagi tadi. Installer, main one file, ams.py. Aduh. eh, hmm. Oke deh, berarti emang ames.py. Oke deh, berarti emang masih belum ketemu problemnya di mana. Apa mau di copy coba? Ini, ini semua kamu copy taruh labirin.py. Tapi ini pakai installer yang masalah. Pakai Jadi, installernya. Coba-coba. Installer. Pakai installernya yang masalah. Labirin.py. Nah, berarti pakai installernya yang bermasalah. hmm. Hmm, PIP list coba. PIP list. Nah, ini pakai installernya ada. Jadi berarti pakai installernya yang bermasalah ini. Oke, kalau gitu ini aku skip aja dulu sambil aku cari-cari referensi. Izin stop share ya, baik ya. Iya, Kak. Oke, oke, let's go to the topic for today. Ya, ini tentang PyQt. Sebelum aku lanjut, pernah dengar kata-kata PyQt apa baru kali ini, Bayu? Baru ini. Baru kali ini. Oke, let's discuss about application, Bayu. Ya, what applications do you use every day? Hmm. Yang dipakai tiap hari? Ini Chrome Notepad sama Word. Ada lagi? Nggak, kalau banyak pakai Brave, Spotify sama Discord. Ada Dota. Nggak main Dota, susah. Kemarin Dota ya? Oh, Roblox ya? Iya. Roblox, iya ya, baru ingat. Oke, nah ini semua termasuk yang Bayu tadi sebutkan, itu kita sebutnya Windows application, betul nggak? Apa baru tahu? Hmm,
Jadi Windows application berarti aplikasi berjendela, ya. Most of the applications you use on your computer are Windows applications. In this module, you will learn how to create small Windows application, ya. Jadi yang tadi termasuk Word, Notepad, Chrome, Chrome-nya ya bukan kayak ini platform Algo gitu bukan. Chrome-nya ya itu adalah aplikasi berjendela, aplikasi desktop ya yang biasanya kita harus install dulu ya kayak Discord, terus apa tadi ya banyak ya. Nah di modul ini kita akan belajar gimana cara bikin aplikasi berjendela sederhana gitu. Nah jadi desktop application, Windows application is a computer program that interacts with the user through a graphical interface. Ya, gitu. Jadi kalau kemarin kita bikin game, ini kita akan bikin desktop application. Bisa membedakan Bayu, yang mana desktop application sama yang bukan? Desktop application yang kiri mungkin. Ya, jadi this Oh is a ya, Windows application ya, karena dia kayak stand alone gitu berdiri sendiri. This is not a Windows application. Ini tahu? Pernah lihat ya, tampilan seperti ini? ya algoritma. Nah, platform Algonova ya, kalau ngerjain tugas online. Nah, ini kan dia running di atasnya Chrome. Jadi Chrome-nya itu adalah yang Windows application maksud aku. Bisa bedakan ya? Mm-mm. Jadi kita bikinnya yang seperti ini ya, bukan bikin yang seperti ini. Nah, oke. Let's go to the new topic ya, Windows application. Nah, seperti ini. What do Windows applications consist of? Nah, terdiri atas ini, jendela utama sama beberapa widgets. Nah, ini semua kita sebutnya adalah application interface ya, antar muka aplikasi. Nah, jadi standar Windows application consists of ya, standar ini ya, ngomongin standar. Jadi jendela utama iya, terus beberapa widgets ya, additional windows if desired any necessary ya. Jadi yang paling utama emang dua ini. Jendelanya jendelanya sama beberapa widget kecil-kecil ini ya. Percuma kalau cuma window tapi gak ada widgetnya buat apa? Berarti polosan ya kan. Terus kalau Hmm. widget-widget saja gak ada windownya terus widgetnya mau ditaruh di mana? Kan nggak bisa ya. Terus tadi yang ketiga additional windows. Misal nih kalau kita baik pernah pakai Word kan? Iya, Microsoft Word iya, ngetik-ketik terus tiba-tiba apa sih mau di close lupa save biasanya kan muncul kayak pop up do you want to save betul gak? iya ada. Nah, itu seperti additional windows ya, message box gitu, pop up. Nah, nih. Ini kita sebutnya kayak text input field ya, button, tombol, drop down harusnya di sini ya. Ini drop down. Kalau Bayu klik, nanti muncul beberapa option. Label, ini flag, sini, sini. Ini list ya. Oke. Nah, ini ada widgets. Ya, widget is an element of the graphical user interface that has a specific appearance and function. Nah, ini yang paling populer, Bayu. Ada title, ada button, tombol, switch, flag, text, input field, list. Ini yang paling populer, yang paling sering kita pakai. Nah, let's highlight two main methods of arranging widgets. Ya, kita bisa pakai by coordinates atau along the guidelines atau pakai layout. Kalau aku biasanya lebih suka pakai yang ini karena kayak lebih rapi gitu. Kalau koordinat, misal nih, aku bikin window application, aku taruh di koordinat sini, misalnya nih. Tahu-tahu nanti kalau pindah di apa sih, pindah ke laptopnya siapa gitu, ke temannya Kak Deni, ya kan? Dia laptopnya kecil, layarnya sempit. Nah, tahu-tahu posisinya pindah ke sini. Bayi pernah lihat gak kayak apa sih namanya? Nggak ngomongin desktop application, sih, tapi lebih ke kayak buat Chrome gitu. Buka website di laptopnya Bayu sama laptopnya temen itu beda, ya kan? Agak posisinya kadang geser gitu. Nah, aku kurang suka yang seperti itu. Aku lebih Iya. suka pakai yang guidelines, pakai layout. Nah, ini. Jadi emang kita harus
apa sih ngatur layoutingnya juga. It turns out that layouts are much more convenient ya. Widgets are automatically aligned horizontally and vertically gitu. Oke. Ini gimana cara kerja apa sih aplikasi berjendela? Aku skip aja. Nah, untuk bikin aplikasi berjendela di Python, kita bisa pakai modul yang namanya PyQt5 ya. It's a cross-platform library for creating widget applications ya. Nih, jadi kita akan coba untuk yang pertemuan ini winner generator app ya. Jadi nanti kita ada window kecil seperti ini dengan title winner identifier. Ada dua label di sini. Ada tombol generate ya. There is a button with generate text ya. Kalau aku klik ini when I press this button, question mark-nya akan ganti random angka random ya. Aku klik nanti muncul angka 9, aku klik lagi muncul 25 kayak gitu. Ya. Ini beberapa stepnya aku skip aja nanti sambil jalan. Nah, ini modul yang kita pakai nanti ada dua, yuk Qt Core sama Qt Widget. Bayu pernah dengar kata-kata core gak? Kayak inti gitu ya. Nah, ya kayak Intel Core i3, Core i5 seperti itu. Ya, jadi ini kita pakai buat intinya. Kak, kalau dilihat secara kasat mata nggak akan kelihatan. Kalau Qt Widgets itu tadi kayak label, widget, dan teman-temannya button kayak gitu. Ini bisa kita lihat dengan apa sih mata mata biasa ya. Nah, oke. Nih, jadi nanti caranya seperti ini. Ya, pyqt5.qtcore import qt. Jadi ikutin saja. Ini yang kedua, pyqt5.qtwidgets pakai S. Ya, nanti kita import Q application karena kita nanti mau bikin aplikasi. QWidget nanti buat jendelanya. Push button tombol. QLabel label. VBox layout berarti layoutingnya. Di sini ada V, it means vertical ya. Jadi nanti kita kalau nambah item, tambah widget, dia akan ke bawah secara vertikal. Kalau misal Bayi mau ngasih widgetnya ke kanan, berarti secara horizontal, tinggal diganti aja Q H box layout. Gitu. Nanti dicoba saja. Ya. Ini yang paling sering kita pakai. Q application, Q widget, Q label, Q push button, Q VBox layout. Oke. Nah, ini cara bikinnya ya pakai kode-kode ini ya. Tapi nanti sambil jalan aja baik ya, sambil aku arahin. Oke, mungkin Bayu bisa mulai sharing saja. Ya, biasa berjalan gitu. Jadi ya, Oke, ya. coba ini di close saja labirinnya. Oke, coba login. Atau ini Minecraft juga di close saja biar nggak bingung Bayu. Minecraft klik kanan. Remove folder from workspace. Oke, ini juga atasnya biar 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 bersih. Nah, oke. Ini bisa mulai dari sini, intro to PyQt. Hmm. Oke, gini aja. Ini tutup saja. Kita mulai lagi, Bayu. Kita reset aja. Biasanya kalau kayak gini, dia muncul terus algoritmanya. Nah, Ya kan? Nah, kayak gini aja.
Eh, ini print hello-nya coba dihapus. Oke, ini aku mulai. Nih, coba diketik dulu ini Bayu. Hmm. Nah, Aduh, nah, ulang lagi deh. Hmm. tadi kan explore-nya sudah hilang semua. Kalau yang udah kebuka udah biarin aja. Ini. Oke. Oke. Terus kemudian nih, nah, copy. Oke. Di sela-sela baris 3 sama 4 cantumin ini, Bayu. Oke. Hmm. Ya. Oke. Ini PyQt 5.qt code-nya ada garis bawahnya. Kemungkinan karena kita belum install. Tapi coba di-run dulu aja deh. Coba dijalankan dulu, Bayu. Kalau nggak bisa, baru kita install. Nah, Ya. ya, no module name PyQt 5. Berarti kita harus install dulu. pip install PyQt 5. Nah coba dijalankan lagi. Hmm. Yuk.
Oh ini, L-nya 2. P-nya yang 2. Nih, P-nya 2, sorry. Q application ya kan. Mm-mm. Hmm. Nah, oke ya. Sip, sudah bisa. Sudah ditutup. Udah. Nah ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini coba kasih ini. Bentar. Hmm, nih. Taruh di baris setelah baris 4. Oh. Ini berarti itu ya. Strateginya berarti ganti ini pakai kutip 2. Biar ini kutipnya bisa jalan. Iya. Nah, oke, coba di run dulu. Oke. Tahu bedanya? Nama Windows-nya ganti. Betul. Oke. Sebelum aku lanjut, aku explain dulu, Bayu ya. Jadi, eh, ini tadi baris 1 2 itu adalah modul ya. Modul yang kita pakai untuk bikin aplikasi berjendela window application. Ada Qt Core sama Qt Widgets ya. Tadi Qt Core yang aku bilang kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Intinya dia adalah kayak intinya, prosesornya ya. Yang kedua ini adalah Qt Widgets. Itu yang dipakai buat widget-widgetnya nanti kita ya. Q Application ya. Karena kita mau bikin aplikasi jadi otomatis kita butuh aplikasi ya. Q Widget adalah jendelanya. Oke, baik ya. Dua ini paham nggak? Ya. Kalau bingung ya. Jadi Oke. kita nggak bisa cuma pakai widget tanpa Q application karena kan widget itu sebenarnya dia di atasnya Q application. Meskipun Q application juga sama nggak bisa kelihatan secara langsung gitu ya. Untuk key push button berarti dipakai buat tombol, label nanti buat label, ini nanti buat tampilan yang secara vertikal. Nah, terus tadi kan belum ada ini ya, belum ada video title, cuma ada 4 ini. Berarti yang pertama ini buat bikin aplikasi, ya. Bikin aplikasi, ini buat bikin widget. Baru bikin saja ya, baru bikin. Karena kita simpan di variabel. Aplikasinya kita simpan di variabel app, widgetnya kita simpan di main bin variabel. Sampai sini paham nggak? 3 sama 4. 3 sama 4 bikin aplikasi sama widgetnya. Nah, widget nggak bisa tanpa ada Secara aplikasi. secara tampilan belum ada karena baru kita simpan di sebuah variabel. Kayak. Nah, terus baris 6. Main bin tadi apa? eh Buat apa nih? Kayak window-nya gitu, biar muncul. Widget ya kan? Kayak widget. Dot show. Nah, kenapa sih harus di show? Karena by default widget itu dia posisinya ke hide ya, by default. Jadi widget itu posisinya ke hide. Jadi harus kita show dulu gitu Bayu ya. Terus yang berikutnya ini app tadi apa? Aplikasinya biar bisa Aplikasi jalan. kita eksekusi ya. Hmm. Hmm. Aplikasinya kita eksekusi. Jadi basicnya itu 1 2 3 4 5 6. Basicnya 6 baris ini. Baru kita kasih judul, ya kan? Kasih judulnya di mana? Di widget kita, ya kan? Makanya main win kita kasih set window title. Seperti itu, baik. Oke ya? Ya. Oke, sip. Berarti kita lanjut lagi. Coba bayi tambahkan ini. Setelah baris 5. Oke.
Ini secara tampilan belum akan tampil apa-apa, masih sama seperti tadi. Karena apa? Karena kita baru simpan di variabel. Gitu ya. Hmm. Nah, Qpus button tadi buat apa? Untuk apa? Kayak tombolnya, Tombol. Oke, Qlabel. di label kayak tulis apa namanya? Kayak judul gitu. Tulisan ya kan. QVBox layout dipakai untuk Kayak yang centang, gitu, kotak centang. tampilan secara vertikal ya. Maksudnya seperti apa nanti sambil jalan cek apa-apa. Oke, Hmm. lanjut lagi. Coba tambahin kode ini di bawah ya di situ. Iya. Hmm, itu kenapa ada garisnya? Baris 13. Itu L-nya huruf besar ya? Oh L-nya. iya. Oke, coba dijalankan. Bentar. Setel. Oh. Hmm, set layout. Nah, ya, sudah bisa tampil. Sip. Oke, aku jelasin. Jadi, tadi kita sudah sampai sini ya. Nah, tambahnya adalah ini dari baris 6 sampai baris 9. Itu kita baru bikin variabel. Nah, sekarang tadi line itu kan VBox layout ya, layout ya, layout. Oke. Jadi layoutnya awalnya masih kosong. Kita masukin widget text. Text itu apa sih? Ya. Iya. Teks. Ini Q label ya kan? Q label dengan tulisan click to find out the winner. Oke ya. Mm-mm. Habis itu line kita tambahin widget lagi winner. Winner itu apa? Yang ini. Nah, label dengan tulisan tanda tanya. Nah, kalau Bayu tadi lihat tadi awalnya kan click to find out the winner, bawahnya ada tanda tanya. Betul nggak? Ya. Nah, bawahnya lagi eh ini line add widget. Yang Good. ini. Nah, Tombol. tombol ya kan? Tadi di bawahnya ada tombol nggak? Ada. Nah, jadi itu susunannya secara apa ke bawah. Kenapa? Karena kita pakai VBox layout gitu ya, vertikal. Nangkep nggak? Dia ke bawah karena vertikal gitu. Mm-mm. Nah, apa boleh mau coba yang secara horizontal boleh. Ini berarti diganti aja. QHbox layout ini juga sama QHbox layout. Nanti dia akan nambahnya itemnya ke kanan. Oh. Bisa ya diganti QHbox layout ini juga sama. Yang ini.
line. H apa? Oh dia. Mm-mm. Q, H box layout. H, H, H. Nah, oke, coba dijalankan. Nah, paham Bayu? Ya. Nah, gampang ya. Iya, lumayan. Nah, jadi tadi line itu kan layout kita ya kan. Oh, bisa dibalikin dulu ya, pakai V lagi. Nah, jadi line itu kan layout kita ya, layout kita. Kemudian main win tadi apa? Window, ya windownya. Windownya widget ya. Kita pakai layout line. Ya, makanya tadi windownya bisa ada tampilan line gitu, Bayu. Kalau nggak dikasih set layout line ya, tetap aja blank. Karena belum kita tentuin mau pakai layout apa seperti itu. Bingung nggak? Enggak, Enggak terang. ya? Aman ya? Oke. Coba kita lihat berikutnya ada apa sih? Oh iya, event. Coba Bayu running lagi, run lagi. Buttonnya coba dipencet apakah sudah jalan. Hmm, Buttonnya coba ditekan apakah enggak, sudah jalan. Bisa nggak diklik? enggak. Nggak bisa ya? Oke. Berarti kita akan coba kasih event. Nih, bentar. Nih. Jadi di situ enter aja Bayu. Boot.click.connect. Show winner. Hmm. Oke, sudah. Oke, sekarang kita bikin function show winner. Ini Bayu boleh ditaruh di sini pun nggak apa-apa. Di apa sih namanya? Setelah Oh. baris dua. Karena function kan harus di atas ya. Biar bisa kebaca dulu. Nah, oke. Have you done? Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, oke. But you still remember about rain in? Run. eh hmm, lupa sih sebenarnya. Lupa, oke. Rain in itu adalah function yang kita pakai untuk bikin angka random, ya. Dari 0 sampai 99. Oke ya. Udah mulai pusing pakai kacamata, Bayu? Iya, Belum terbiasa kayaknya ya. Oke, belum. ya. Jadi, rain in itu tadi function untuk bikin angka acak dari 0 sampai 99. Tergantung angka yang ada di dalam kurung.
Nah, untuk pakai function ini kita harus import dulu ya. Kita harus import dulu berarti kasih from random import rand in. From random import rand in. Bayi bisa Iya. taruh di baris 3 gak apa-apa. Oke. Nah, terus ini berikutnya. Jadi tadi itu kita bikin angka acak dari 0 sampai 99 kita simpen di variabel number ya. Terus winner tadi apa? Eh, apa tadi? Win label. Label tulisan. Iya. Eh, Tulisan apa? Tulisannya apa? Winner. iya. Click to find auto winner itu. No, ini winner ya. Winner isinya label tanda tanya. Oh iya, itu Nah, teksnya. oke. Jadi tadi winner pas masuk ke function show winner ya. Winner itu kita akan set text-nya jadi number yang tadi. Dapatnya dari angka acak dari 0 sampai 99. KSTR buat apa sih? Buat ngubah ke string. Masih ingat string itu apa? Kayak apa namanya? Urutan gitu ya. Huruf. Eh, Huruf. Kalau integer kan angka. STR huruf. Ya. Terus teks. Teks tadi apa? Teks tadi ya di label ini. Label tulisan. Ya, Click to find out the winner. Kita set teks berarti kita ubah tulisannya jadi winner. Winner N-nya juga Bayu. iya. Nah, oke. Jadi nanti kalau boot tadi apa tadi? Boot. Hood, but ya apa tombol. Nah, tombolnya kalau kita klik, kita hubungkan dengan function show winner. Nah, show winner itu apa? Kita bikin angka acak dari 0 sampai 99. Kemudian winnernya kita ganti teksnya jadi number nanti. Ya. Kemudian teksnya yang tulisan click to find out the winner, kita akan ubah jadi winner. Cara bacanya seperti itu. Ya, coba kita jalankan apakah betul. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Nah, oke, coba klik lagi, nanti pasti keganti lagi. Oh iya ya. Nah, bingung nggak Bayu? Hmm. Lebih gampang ini dari yang kemarin. Pendek yang ini. Iya, ini kan baru basic. Nanti kalau udah panjang, Ya. bingung juga. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan dulu, Bayu? Hmm. Hmm. Kalau alignment tadi aku lupa jelasin ya. Alignment berarti align center. Center berarti Tengah. nah, kalau mau rata kiri ya berarti tinggal ganti aja align left, align right kayak gitu. Dia tahu dari di tengah gitu dari mana? Gimana gitu? Karena kan kita pakai align center, jadi dia di tengah. Ya kan, kalau Bayu lebarin juga pun dia otomatis di tengah. Ya kan? Ini kita nggak pakai koordinat ya. Nah, kayak gitu. Hmm. Tengahnya tapi secara itu ya. Apa sih alignment ini loh? Left, center, right ya. Bukan bukan yang top, middle, bottom gitu bukan. Ya, perataan kayak di Word gitu loh. Rata kiri, Iya. rata kanan kayak gitu. Hmm.
Abang mau coba diganti align left kalau pengen lihat bedanya. Oh iya, beda kali. Nah, mau tanya lagi? Hmm. Nggak ada sih. Oke, kalau nggak ada, tadi kan ada checklist-checklistnya di soal tuh. Coba dicetak semua. Kita lanjut yang berikutnya sedapatnya saja, Bayu, karena waktunya juga tinggal 15 menitan. Yes, di trust aja. Ini apa ini? Button with a secret. Oh, ini tadi. Secret. Oh, ini tadi. Tapi Iya, pas guys. diklik ada Iya. label gitu ya. Tadi kan kayak gitu. Text appears after click. Oke, berarti ini cetak aja semua, nggak apa-apa. Langsung kita ke tugas yang berikutnya kedua. Oke. Oh, yes saja, yes. Coba yang nomor dua aja, Bayu. Isinya apa sih? Oh, Oh, nah, hmm, ini left sama ini ya, left right gitu ya. iya. Mau coba, Bayu? Mau coba ngerjain? Eh, Atau yang ini dulu tadi, yang nomor satu. bebas sebenarnya. Hmm, Mm-mm. Dicoba-coba aja, gak apa-apa sih. Waktunya juga 30 menitan. iya, kita coba. Hmm, Tadi modulnya ada dua, ya kan? From iya, 555.qt core. gitu, gitu ya. Nggak bisa dibuka di sini ya. Hmm, Nggak bisa, harus pakai VS Code. jangan lupa tadi. Hmm, Di copy aja semua, nggak apa-apa. Nanti tinggal dipoles aja. pas diklik apa deh? Hmm,
Kalau bikin banyak di grup aja ya, bikin kelas gitu. Nggak sih, jadi tergantung POV-nya Bayu. Mau dibikin seperti ini, bentar, aduh, dibikin seperti ini, atau mau dibikin seperti ini. Hmm. Tinggal tinggal left center right gitu ya. Jadi bikin apa sih? VBox layout-nya 3 atau Hbox layout-nya 3, nanti dibungkus pakai VBox layout. Hmm. Bikin bikin 5 gitu ya. Atau bikin post button-nya dulu aja, nanti baru bikin boot 1, boot 2, boot 3 gitu. Nah, itu Q label berarti nggak butuh, hapus aja, nggak apa-apa. Nomor random juga nggak perlu ya. Hmm, hapus dulu aja, nggak apa-apa sih. Hapus dulu. Eh, terus ini berarti bikin apa? eh Vertikal. Bikin Hbox. Hbox-nya 3 coba. Q Hbox layout. VBox-nya juga. VBox kan nanti buat nyatuin satu, jadi satu. Tambahin aja Q Hbox layout. Mm-mm. Nah, berarti horizontalnya kita bikin 3 ya kan? Boleh Bayu bikin horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3. Setelah boot 5 nggak apa-apa. Setelah boot. Ini bootnya ada 5 ya. Boot 1, boot 2, boot 3. Variabelnya beda-beda. Variabel gak boleh pakai spasi. Gak boleh pakai spasi. Mhm. Nah, oke. Terus bawahnya boot 5 berarti bikin horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3. Oh, ya, kayak gini ya. Bukan, bukan. Kayak atasnya itu. Tinggal diganti aja Q, box layout. Bikin aja horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3. Ya nggak perlu gini jadi. Lainnya diganti, variabelnya diganti. Horizontal 1 gitu. Nah, gitu. Q, box layout, kurung buka, kurung tutup. Nggak usah dikasih satu. Nah, kayak gitu. Kayak di copy, bikin H2 sama H3. Mm-mm. H3. Tiga aja horizontalnya kan, cuma tiga. Ada tiga ya. Cuma Oh tiga iya, kan tadi horizontalnya. iya cuma 3. Oke. Vertikal, vertikalnya sama aja deh. Berarti kan nanti jadi satu aja. Berarti cukup satu. Nah, berarti ini H. Berarti H, add widget.
Apa? Boot satu. H. Ah, Mm-mm. H. Add widget. Boot satu. Teksnya ganti boot satu. Add widget ya, bukan add widget. oh ya. Mm-mm. H lagi, kita kasih widget boot 2. Mm-mm. Enggak. Terus Ini H2 add widget boot 3. nah, ini hanya Ini H biasa ini baru H2. ini bukan bukan center ya maksudnya. Sementara gini dulu aja nggak apa-apa. Oke, berarti sekarang H3 add widget boot 4 sama boot 5. H3. H3 add widget boot 4 sama boot 5. Oke. Nah, ini sekarang line itu bukan add widget tapi add layout. Add layout, Layout. add layout, add layout. Ini nih, yang 20, 21, 22. Kan itu add widget. Ganti add Ya. layout. Nih, diganti add layout. 20, 21, 22. 20, 21, 22, Bayu. Oh, benar. Hmm. Yang tadi di undo. Nah, heeh. Nah, add layout. H, H2, H3. Dalamnya. H2, H3. Koma sampai sini hapus saja ya. Alignment-nya dihapus saja. Ini nggak perlu ini. H kosongnya mana? Yang H saja. Line.add layout H saja. Oke. Dua tiga dihapus saja dulu. Ya coba dijalankan dulu. Hmm. Nah, oke. Ya sampai sini dulu aja baik ya. Karena waktu kita udah habis. Oke. Aku tarik kesimpulan dulu ya. Jadi untuk hari ini tadi kita udah bikin coba belajar bikin aplikasi berjendela. Modul apa yang dipakai Bayu? Q widget. Ya. Q core. Modul-modul. Jadi, modulnya. Py Qt 5, ya kan?
Oh ya, PyQt 5. ya, Nah, Five. ada beberapa widgets yang populer yang akan sering kita pakai. Di antaranya adalah apa, Bayu? Apa saja Hmm, widget-widget yang akan kita pakai? mana tadi? Layout, button, Heeh, window, heeh. application. Terus apa lagi tadi? Push Ah, button. bell, Oh ya, label. label. Oke. Nah, kita aja Bayu untuk kali ini ya. Aku izin stop share. Sebelum aku akhiri, Bayu ada yang mau ditanyakan dulu? Hmm, Enggak kayaknya. Enggak Enggak, ya? enggak. Oke, kalau gitu aku izin stop ya Bayu ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan sama hari Jumat jam 7 malam. Oke Bayu ya? Oke, Kak. Oke, see you next week and thank you. Bye-bye Bayu. Kak. Kasih juga, Kak. Oke Bayu.